Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG Daljab batch kedua tahun 2023 LPTK UIN Raden Patah Palembang. Perkenalkan, nama saya Herwanto, NIM 221041800052, Guru Pendidikan Agama Islam, Unit Kerja SDN 3 Lembak, Desa Alai, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan batch kedua tahun 2023 LPTK UIN Raden Patah Palembang. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan tema Teladan Mulia Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, setiap kita sebelum berangkat ke sekolah, kita harus membiasakan diri untuk makan terlebih dahulu. Sarapan dulu supaya apa? Supaya badan kita sehat, tubuh kita kuat, dan apa? Supaya kita mudah berkonsentrasi dalam belajar. Kita usahakan sebelum kita berangkat ke sekolah, kita harus makan terlebih dahulu. Nah, sekalian, sebelum kita membuka pelajaran kita untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada Apelis, saya persilakan. Supaya kita pada hari ini ridho dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali dengan pembacaan doa bersama. Kepada ketua kelas, dipersilakan. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Hari ini ada tidak hadir? Alhamdulillah. Wajib dulu keadaannya. Mbak Arif Saputra. Hadir. Darista Putri Penola. Hadirah. Dohir Bagas Aditya. Hadir. Oke, anak-anak sekalian, untuk materi kita pada hari ini yaitu mengenai Teladan Mulia Asmaul Husna. Nah, dulu. Ada yang tahu arti Asmaul Husna? Tahu nama-nama kita. Apa? Allah yang baik, maka nama-nama Allah yang indah. Itu arti daripada Asmaul Husna. Ada lagi, Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Ada 99. Berapa nama-nama Allah itu ada 99. Namun pada hari ini
kita akan membahas 5 dari 99 Asmaul Husna. Itu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Untuk materi kita pada hari ini. Dan diharapkan kepada anak-anak sekalian, setelah kita belajar nanti bisa atau mampu untuk mengartikan daripada 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai belajar, Bapak bagi kelompok dulu. Ini ada 26 siswa. Jadi Pak bagi menjadi 5 kelompok ya. 5 kelompok. Yang ini kelompok 1, Pak kasih nama Al-Malik. Dan yang ini kelompok 2, Pak beri nama Al-Aziz. Dan yang ketiga, Bapak kasih nama Al-Qudus. Kelompok yang keempat, Pak beri nama As-Salam. Dan yang kelompok yang kelima, Pak beri nama Al-Mu'min. Jadi Pak beri kelompok. Terus Pak ada yang situ, ada sebelum kita mulai belajar akan menampilkan video pembelajaran mengenai teladan mulia Asmaul Husna. Jadi kalian sebelum kita belajar, kita tonton dulu karena ada video pembelajaran mengenai teladan mulia Asmaul Husna. Disimak, ditonton, diperhatikan. Nanti Bapak akan menyuruh anak-anak untuk menjelaskan apa-apa yang diceritakan di dalam video tersebut. Saya simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang 5 Asmaul Husna dan artinya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam. Tadi telah kita saksikan mengenai video teladan mulia Asmaul Husna. Nah, sekarang sudah paham tadi? Sudah ngerti? Nah, sekarang sesuai dengan kelompok, makanya perwakilan dari kelompoknya minimal 1 Asmaul Husna sesuai dengan nama kelompoknya. Jadi, ngerti? Kalau kelompoknya Al-Malik, berarti dia mengartikan daripada Asmaul Husna Malik. Coba kelompoknya dari kelompok 1 Al-Malik. Apa itu Asmaul Husna Al-Malik? Coba. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala urusan makhluknya. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya dan pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, menolong orang yang dizalimi, membalas orang yang zalim, mengayakan orang yang miskin, menghidupkan orang yang lemah, menyembuhkan orang yang sakit, memulihkan orang yang terhina, menghina orang yang mulia, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang, dan dalam menolak kekuasaannya
Allah Subhanahu wa taala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmat, Masya Allah, dan rahmat. Ya, terus itu dari kelompok Al-Malik. Al-Malik itu artinya kelompok Maharaja. Kalau dari untuk kelompok Al-Aziz, coba apa itu Al-Aziz? Coba perkenalkan. Al-Azim adalah nama Allah. Betul. Dan kebesarannya Allah. Kita nggak usah lagi. Dikehendaki dengan kehendaan Allah, seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendak Allah seseorang dapat menjadi hina. Apapun cara kita menjaga kemuliaan yang Allah hormati tersebut, kita harus menunaikan segala perintah dan menjauhan dari perbuatan dosa. Tanda kebesaran dan keagungan Allah pada setiap makhluk beriman dalam rezeki, dalam kenikmatan nikmat, dan juga pada setiap perbuatan. Baik, Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan juga Al-Mu'min. Itu anak-anak pelajar. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Tahu Raja? Tahu. Raja itu penguasa, pemimpin. Al-Malik adalah salah satu nama yang agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh urusan makhluknya. Yang seluruh yang namanya makhluk Allah, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, itu semua makhluk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya, yang mengendalikannya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang mengampuni dosa. Kita harus sering-sering memohon ampunan kepada Allah. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghilangkan kesusahan seseorang yang susah, tahu-tahu diri senang, ada yang dizalimi, tahu-tahu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menzalim tadi itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga apa? Yang menjadikan seseorang itu kaya, miskin, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang mengatur kehidupan kita selaku makhluk, baik manusia, hewan, tumbuhan, ialah Allah yang menentukan kapan kita meninggal, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua yaitu Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu yang maha tinggi, maha sempurna. Oleh itu kita selaku makhluknya harus menjaga kemuliaan kita. Kenapa? Anda tahu cara menjaga kemuliaan kita dengan cara melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara kita menjaga kemuliaan. Karena yang maha itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu Al-Qudus. Al-Qudus itu apa artinya? Allah Maha Suci. Al-Qudus itu artinya Allah Maha Suci. Tahu suci? Tahu. Apa suci itu? Bersih. Tidak ada noda. Bersih. Allah itu Maha Suci artinya apa? Allah itu tidak ada aib.
terbebas dari dosa, tidak ada dari apa kekurangan. Allah itu maha sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Ada apa? Kita tidak boleh yang namanya menyembah selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Tuhan satu-satunya milik kita. Tidak boleh menyembah Tuhan yang lain. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Maha Suci dari keserupaan makhluk. Tahu itu? Artinya apa? Allah itu tidak ada yang menyerupai. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk selain Allah itu. Karena Allah itu tidak ada yang menyerupai. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak boleh kita menamakan Allah dengan ini. Tidak boleh. Karena Allah itu tidak ada yang menyerupai. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala macam kekurangan dan Allah itu maha sempurna. Maka apa? Tidak ada kekurangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut yang kelima yaitu Assalam. Assalam artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sejahtera atau maha menyelamatkan. Mau dia diselamatkan oleh Allah? Mau. Dengan apa? Dengan cara berbuat baik, selalu melakukan ibadah. Supaya apa? Supaya kita selamat. Mau masuk surga? Mau. Ada yang mau masuk neraka? Tidak. Kalau kita mau masuk surga, kita harus sering-sering ibadah. Supaya apa? Supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari Assalam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dari segala aib ataupun kekurangan. Allah itu tidak ada aib, tidak ada kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha sempurna. Assalam mencerminkan kebuah kasih sayang dan kedamaian. Assalam itu mencerminkan bahwa mencerminkan kasih sayang dan juga kedamaian. Tahu damai? Tahu. Damai itu? Damai ada sumber kebahagiaan. Damai itu tidak ada permusuhan. Tidak ada permusuhan itu namanya perdamaian. Kalau kita bersekolah ada yang berkelahi, kita lerai supaya damai. Nah, Islam sangat menganjurkan terciptanya kedamaian. Oleh karena itu, salam dijadikan sebagai tanda penghormatan bagi sesama mukmin di dunia. Nah, kenapa? Setiap kita bertemu dengan orang muslim lain, kita selalu mengucapkan salam. Berikut yang kelima yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min. Apa dia Al-Mu'min? Al-Mu'min artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memberi keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan bagi hambanya yang bertakwa, yang beriman. Tahu beriman? Beriman dan bertakwa dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah. Supaya apa? Supaya Allah memelihara keamanan kita. Ada yang mau sholat? Ada yang nggak sembahyang? Harus rajin sholat, harus rajin sholat. Baca Quran. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pemeliharaan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan bagi orang-orang yang takut. Ketika kita merasa takut, Allah akan memberikan rasa aman kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengayomi
dan menyediakan fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram. Yang keempat, karena Allah bersifat pemilik keamanan, kita juga selaku hambanya harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita. Kenapa? Kita harus menjaga keamanan di sekeliling kita. Contoh dalam kelas, kalau dalam kelas apa? Kalau ada yang kira-kira ingin berbuat jahat, kita tegur, kita nasihati, supaya apa? Supaya kelas kita menjadi aman. Itu salah satu cara kita mengamalkan dari sifat Asmaul Husna al-Mu'min. Berikutnya, lagi mengenai cara penerapan 5 Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Pak, itu tadi, kalau kita lanjut ke materi, ada yang bertanya? Nah, silakan, masuk. Apa yang dimaksud dengan Allah Maha Suci? Ya, apa yang dimaksud dengan Allah Maha Suci? Tahu tadi Maha Suci? Tahu. Al-Qudus itu artinya Allah Maha Suci. Maha Suci artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Suci dari segala kekurangan. Allah itu Maha Suci dari segala aib. Allah Maha Suci daripada segala kesalahan. Itu maksud daripada Allah Maha Suci. Berikut kita lanjut materi kita kepada penerapan 5 Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama Al-Malik. Masih ingat Al-Malik? Masih. Apa arti Al-Malik? Allah Maha Raja. Allah Maha Raja. Al-Malik itu artinya Allah Maha Raja. Kita selaku makhluknya, bagaimana kita menerapkan sifat Asmaul Husna Al-Malik ini? Yaitu yang pertama dengan tidak berperilaku semena-mena, tidak boleh arogan, tidak boleh sekedar hal kita tidak boleh. Jadi kita harus berperilaku baik dengan sesama. Yang kedua, menjadi pemimpin yang bijaksana. Kamu pemimpin? Kita itu semuanya pemimpin bagi diri kita sendiri. Pemimpin kalau dalam kelas apa? Pemimpin kelas. Nah, dalam kelas itu juga pemimpin. Harus bijaksana. Harus bijaksana. Contoh apa itu? Contoh pemimpin yang bijaksana. Nah, tidak membeda-bedakan antara anggota kelas. Jangan mentang-mentang ini anaknya si A, ini anak si B, dibeda-bedakan. Karena sama. Jadi sebagai kita pemimpin, kita harus bersikap bijaksana. Karena itu cara kita menerapkan Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua yaitu Al-Aziz. Al-Aziz, masih ingat Al-Aziz? Apa Al-Aziz itu? Allah Maha Mulia. Allah Maha Mulia. Nah, kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menerapkan Asmaul Husna Al-Malik ini dengan pertama apa? Dengan cara mengembangkan kemampuan diri menjadi lebih baik. Kenapa? Dengan kita rajin belajar, beribadah, supaya kita jadi lebih baik dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Menjaga kehormatan dan kemuliaan diri dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau kita sering melakukan larangan Allah, contoh mencuri, ketahuan, maka kemuliaan kita akan hilang. Makanya kita cara menjaga itu dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga apa?
menghindari perilaku yang buruk wajib di diri baik dalam pandangan manusia dan terjadi pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dengan kita sering-sering melakukan dosa, maka kita akan hilang kemuli, akan hilang penghal, maka harus kita hindari perilaku buruk itu untuk Asmaul Husna Allah. Yang ketiga Al-Qudus. Al-Qudus itu Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Suci. Maka kita harus selalu menjaga kesucian diri kita. Cara kita menjaga kesucian diri kita ialah dengan cara apa? Menjaga kesucian dengan cara berwudu. Wudu, sering-sering berwudu supaya apa? Supaya diri kita suci, bersih. Yang kedua, Menjaga kebersihan tubuh dengan cara mandi dan gosok gigi. menjaga kebersihan tubuh dengan cara mandi, pakai sabun, gosok gigi. Ada yang mandi tidak pernah gosok gigi? Nah, kita harus gosok gigi, mandi pakai sabun. Supaya apa? Supaya tubuh kita menjadi Bersih. Yang ketiga, Menjaga lingkungan rumah tempat tinggal dan tempat-tempat lainnya. menjaga lingkungan tempat tinggal dan tempat-tempat lainnya. Ada tempat kita tinggal harus kita bersihkan dari sampah-sampah. Gas kita juga harus kita bersihkan dari sampah-sampah. Jangan sampai banyak sampah. Yang keempat, Menjaga kebersihan artinya apa? Tidak boleh berkata yang tidak wajar, tidak boleh berkata yang omong-omong kok. Kita harus berkata yang baik-baik, tidak boleh menggunakan kata-kata kotor, kata-kata yang enggak. Yang kelima, selalu menjaga kebersihan dan kesucian hati dengan cara menghindari sifat iri. kita juga harus menghindari yang namanya sifat iri dan dengki. Kenapa? Iri dan itu penyakit hati. Kita tidak boleh iri dengan kemampuan orang lain. Ada orang lain bisa peringkat satu, kita iri. Ada apa? Kita menjadikan motivasi. Si Anu dapat satu. Tahun depan aku yang harus jadi peringkat satu. Bukan kita iri itu. Kemudian yang kelima yaitu yang keempat assalam itu menjaga perdamaian dan silaturahmi antar sesama. Contohnya apa? Setiap kita bertemu dengan orang, kita biasakan mengucap salam. Kenapa? Oi, apa kabar lur? Assalamualaikum. Itu salah satu contoh kita menerapkan sifat Asmaul Husna Jadi ketemu kawan kita selalu mengucapkan salam. Apa dia salam itu? Maaf, sejak maaf. Yang kelima yaitu al-mu'min. Al-mu'min itu apa tadi? Al-mu'min artinya Allah Maha memberi amanah. Ya, kenapa? Pertama, saling menjaga keamanan dengan keluarga, teman atau saudara. Harus saling jaga, jangan sampai saling ganggu. Dengan kawan sering ganggu, ada pena diambil, menghapus dicuri, tidak menjaga keamanan. Berikutnya yang kedua, ikut dalam menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal. Misal di daerah kita ada pos ronda. Tahu pos ronda? Tahu pos kamling. Ada ronda malam. Kita ikut menjadi keamanan itu untuk terlibat dalam pos ronda tersebut. Yang ketiga,
memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus sering-sering memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kawan tidak ada pensil, kita pinjami pensil. Kawan tidak ada pena, kita pinjami pena. Karena teman kita tadi sedang membutuhkan bantuan. Jadi kita harus yang keempat, melerai teman yang berkelahi. Oh, berkelahi. Mampu kocok. Ketika ada kawan yang berkelahi, harus kita pisahkan, damaikan. Ya, itu salah satu cara kita menerapkan Asmaul Husna Al-Mu'min. Baik, sampai sini ada yang bertanya, silakan. Yang bertanya? Ya, silakan. Bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna As-Salam? Bagaimana cara kita menerapkan Asmaul Husna As-Salam? Yang tahu? Yang lain? Bapak lain bisa jawab? Cara kita menerapkan Asmaul Husna As-Salam. Ada yang tahu? Kita bangun tadi ketika kita bertemu kawan kita Mengucapkan Assalamualaikum. Ketika kita bertemu teman, ketemu orang lain di jalan, kita selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Itu salah satu cara kita menerapkan daripada Asmaul Husna As-Salam. Baik, bertanya? Ayo, ya. Apa contoh perbuatan Asmaul Husna Al-Qudus? Apa contoh perbuatan atau daripada Asmaul Husna Al-Qudus? Ada yang tahu? Coba. Menjaga kesucian diri dengan cara berwudu. Ya, menjaga kesucian diri dengan cara berwudu. Betul itu. Kita tepuk tangan dulu. Coba juga. Ada lagi yang bisa jawab? Menjaga kebersihan tubuh dengan cara mandi dan menggosok gigi. Ya, ini bukan kata ada dong. Oke, betul. Jadi kita tepuk tangan dulu. Cara kita menjaga itu dengan cara menjaga kesucian diri dengan cara berwudu. Cara atau peralatan kita daripada Asmaul Husna Al-Qudus. Baik, ada lagi yang bertanya? Apa lagi? Menjaga lingkungan rumah, tempat tinggal dan tempat-tempat lainnya. Nah, itu yang saya ingin bertanya. Nah, bagaimana sekalian untuk materi kita itu mengenai Asmaul Husna yang saya jelaskan. Sekarang Bapak ada tugas untuk anak-anak yang belajar dikerjakan betul. Di sini Bapak telah siapkan kartu 10 kartu berisi dengan nama Asmaul Husna beserta artinya. Tugas anak-anak sekalian nanti menempelkan kartu ini di kertas ini sesuai dengan pasangan. Misal kasih contoh Al-Malik tempel, artinya itu apa ada di sini? Dipasangkan sesuai dengan Asmaul Husna.
konsentrasi tugas yang telah dikerjakan. Nanti silakan maju ke depan seluruh kelompok ya maju ke depan untuk konsentrasi tugas yang telah dikerjakan. Silakan siap dulu. Kelompok mana siap? Nah, kelompok Tiga. sudah. Nah, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, nama kelompok Al-Qudus, akan menyampaikan hasil pekerjaan kami. Yang pertama, Al-Malik Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Raja. Kedua, Al-Aziz Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia. Al-Qudus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu, Al-Malik silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tugas kami. Yang pertama, Al-Malik Allah Maha Raja. Kedua, Al-Aziz Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah dipresentasikan, sudah dipresentasi. Alhamdulillah, nanti tugasnya dikumpul. Tapi sebelum kita kumpul, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, Pak. Kami loh. Aku Pak. Coba. Terus? Aku. Ya. Aku. Nah. Terus? Ya, belum, itu tangan dulu. Bentar lagi. Kita selesaikan bersama untuk pelajaran kita pada hari ini, yaitu pengertian daripada 5 Asmaul Husna. Al-Malik artinya Allah. Yang kedua, Al-Aziz artinya Allah Maha. Yang ketiga, Al-Qudus artinya suci. Dan yang keempat, Assalam artinya Allah. Yang kelima, Al-Mu'min itu artinya menjaga gerak. Baik, kalian silakan untuk kalian dikumpul. Jadi untuk materi kita hari ini sudah selesai, dan untuk minggu depan materi kita mengenai sikap bersalah dengan Asmaul Husna. Rumah tentang sikap bersalah dengan Asmaul Husna untuk pelajaran kita di minggunya. Untuk hari ini kita akhiri pelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah.